Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Silakan kalian semua berdiri, cek kerapian. Berdiri. Berdiri. Duduknya kemana? Minggu depan harus sudah ada ya di bawah. Ya, minggu depan harus sudah lengkap ya. Silakan duduk kembali. Silakan sebelum pembelajaran dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Saya absen terlebih dahulu ya. Alena Nur Iza. Alia Nur Iza. Alzina Safa. Sebelum menginjak materi berikutnya, kita mengingat materi yang kemarin, yaitu yang makna persatuan dalam keberagaman. Apa sih makna persatuan dalam keberagaman? Hidup berdampingan. Ya, itu berdampingan. Kita sebagai masyarakat sosial, kita harus hidup berdampingan, selalu melengkapi satu sama lain. Sekarang materi kita adalah kebinekaan Indonesia. Silakan dibuka buku paket halaman 65. Silakan dibaca Alena Nur Iza. Silakan dibaca. Halaman 68 yang atas. Perhatikan di sekitar daerah kalian, adakah rumah ibadah yang berdekatan atau bersebelahan seperti masjid dan gereja di Jakarta itu? Orang-orang yang beribadah di sana berbeda-beda agama kan? Tetapi bukankah mereka semua hidup secara damai dan bersama-sama menjaga kedamaian? Itulah yang menjadi ciri bangsa Indonesia selama ini yang perlu diteruskan dipertahankan. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka, bukan hanya beragam dalam agama namun juga suku hingga budayanya. Coba lihat kawan-kawan kalian di sekolah, secara fisik dan juga latar kehidupan keluarganya, mereka berbeda-beda. Iya, jadi anak-anak Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti kita banyak di negara kita banyak suku dan banyak budaya yang berbeda, tapi kita tetap menghargai suku-suku itu dan budaya itu. Lanjut kita menuju ke A, keragaman gender. Silahkan dibaca Alia Nur Iza. Keragaman gender. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasarkan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama, keragaman berdasarkan gender ini perlu diperhatikan. Ya, cukup. Ya, jadi keragaman gender adalah keragaman berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Lanjut, pengertian gender. Alzina Safa Aufilia. Silakan dibaca. Pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Ya, jadi gender itu adalah jenis kelamin. Anak-anak, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lanjut ke materi berikutnya, nomor 2, kesetaraan gender. Anina mana Anina? Ya, dibaca.
Kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Ya. Jadi kesetaraan gender itu perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama di dalam bekerja, di dalam kegiatan perekonomian dan menjalankan tugas-tugas sosial, politik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Silakan lanjut dibaca. Tetap Anina nomor 3 itu dibaca, pembangun kesadaran gender. Membangun kesadaran gender. Di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terjadi adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan karena ada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Ya, anak-anak, karena di tahun 1945 sampai 1982 itu belum ada peraturan untuk perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Dan di tahun itu banyak perempuan itu lahir di luar nikah. Dan ada lahirnya ibu pahlawan Indonesia yaitu Ibu Kartini. Di tahun 1983 Ibu Kartini itu membuat peraturan dan membangun pendidikan khusus kaum perempuan. Ya, jadi membangun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 1983. Sebelum di tahun 1945 sampai 1982 perempuan itu banyak yang melahirkan di luar nikah karena banyak yang belum ada undang-undang, belum ada peraturan. Jadi banyak orang laki-laki yang menganggap perempuan itu remeh. Mengenaskan anak-anak tahun itu, di tahun-tahun itu sangat mengenaskan. Dan masuk ke materi tadi yaitu pengertian gender. Gender itu dari bahasa mana sih? Dari bahasa. Ya, jenis kelamin tadi gender itu bahasa mana? Daerah mana? Bahasa Inggris. Dari Bali anak-anak, gender itu bahasa Bali, yaitu jenis kelamin. Kalau keragaman gender tadi apa saja? Laki-laki, perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan. Keragaman gender. Kesetaraan gender yaitu di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang membedakan, cuma yang membedakan itu ketika kita taat beribadah. Selain secara fisiologi juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yaitu apa anak-anak? Ya. Ya, di masyarakat zaman tradisional laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makan dengan berburu dan meramu. Meramu itu apa sih? Ya, jadi anak-anak meramu itu apa? Begini anak-anak, zaman dulu itu orang itu sulit mencari makanan. Jadi harus apa adanya yang di hadapan kita itu dimakan, seperti kayu, akar gitu. Di zaman dulu tapi. Jadi alhamdulillah di zaman kita sudah seperti ini ya. Sudah makan, sudah bisa beli dan bisa membuat.
Ya, sekarang saya beri soal ya, silahkan disiapkan buku sama ballpoint. Saya dikte soalnya. Sudah siap? Nomor 1, keragaman gender adalah. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan gender? Nomor 3, yang dimaksud sebagai kesetaraan gender itu adalah. Nomor 4, sejak tahun berapa pemerintah membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nomor 5, siapa nama pahlawan wanita Indonesia? Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit ya, dikerjakan. Nanti yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Dikerjakan ya. Ya, dikerjakan ya. Sampai mana? Sampai nomor berapa? 4 ya. Dilanjutkan. Sudah sampai nomor berapa? Iya. Sudah sampai nomor berapa? Oh, sudah selesai kok. Sampai nomor berapa? 4 ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, silahkan dikumpulkan, dibawa ke depan. Ya anak-anak, terima kasih. Sebelum saya tutup, tadi kita mempelajari tentang gender, pengertian gender, dan keragaman gender. Keragaman gender apa saja? Apa saja? Ya, perempuan dan laki-laki. Gender itu apa sih? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus semua itu kan di hadapan Tuhan itu setara semua ya, setara sama. Jadi kesetaraan gender itu apa? Oke. Jadi kesetaraan gender itu adalah hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara itu sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya kesetaraan gender itu. Hal itu berlaku di mana saja anak-anak? Berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga, maupun di masyarakat secara luas. Ya, ya sudah. Ada yang ditanya? Nggak ada? Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya tutup, silakan diiring berdoa. Mulai.
Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.